Nah, kita mulai dari pertanyaan dari tim redaksi kami aja ya Mas Didi ya. Ya. Sebelum kita mengetahui lebih dalam, boleh diceritakan sedikit nggak Mas Didi, bagaimana kemarin launchingnya? Itu sebenarnya launching yang paling nggak maksimal karena memang keterbatasan suasana PSBB ini kan tidak ada Mm-mm. satupun ya mau hotel mau apa tuh nggak ada yang buka. Jadi istilahnya ya ya memang ramainya di pos ronda ya kan. Hmm. jadi jadi memang kita memang gelar memang sederhana karena memang juga kalaupun kita gelar di tempat yang bagaimana ya kan istilahnya juga Mm-mm. akan ada pertanyaan juga ya kan karena nggak boleh ngumpulin orang juga kan. Tapi Tapi, memang mm, kita memang sesuai rencana memang 27 ini memang udah batas waktu kita untuk launching karena bersamaan dengan hari ulang tahun Kota Depok gitu. Jadi karena memang apa namanya dengan Red Bull juga kita belum selesai ya kan. mm, Sementara juga kita memerlukan legalitas untuk pengurusan akuisisi klub, terus dengan pelatih, dengan calon pemain, kita butuh legalitas kan. Makanya untuk sementara ya kita ganti logo, ya kan, ganti logo karena memang belum belum ada apa namanya keputusan dari Red Bull gitu. nah, tadi kan Mas Didi sempat menyinggung nih eh, nama pemain ya Mas ya. Mm-mm. Nah, pas launching itu kan ada Instagram Red Bull Depok memposting tentang Mamado dan calon pemain naturalisasi itu bisa dijelasin nggak apakah sudah taken kontrak kah atau baru masih menjalin komunikasi kah? Kalau untuk tekan kontrak belum ada karena memang juga kan legalitas kita kan baru dirapikan terhitung kemarin kan dari launching itu Mm-mm. secara legalitas badan hukum segala macam baru kita rapikan ya kan. Tapi yang mereka menyambut baik lah untuk bergabung dengan kita untuk musim ini. Tapi semuanya kita masih menunggu pelatih kita kan juga masih masih di luar belum ke Indonesia. Nah, untuk ngobrol ini untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sih alasan kenapa dinamain RB Depok sebelumnya Mas Didi? Boleh diceritain nggak kayak visi visinya, tujuannya, pencetusnya, itu kira-kira bagaimana Mas Didi? Jadi pada prinsipnya kita ini sebenarnya klub yang dibangun sekolah-sekolah swasta awalnya, sekolah-sekolah swasta yang ingin mengembangkan bakat-bakat siswa-siswanya, ya kan artinya perlu wadah ya kan, makanya terus role model yang seperti apa sih yang bisa kita ambil ya role modelnya kita lihat adalah ala Red Bull, manajemen klub ala Red Bull yang memang dari bawah dengan mayoritas pemain yang juga istilahnya pemain bina, istilahnya pemain nggak terlalu terkenal lah ya kan. Kalaupun kemudian kita munculin pemain-pemain apa namanya naturalisasi segala macam itu lebih ke mengisi slot senior, mengisi slot Hmm. lima, kan kita bisa mengisi slot 5 tapi nanti dimainkan 3 ya kan itu aja sih. Untuk membimbing yang muda-muda nanti. Jadi memang kalau yang mayoritas nanti sendiri kita akan coba memasukin dari yang AMI kita. Nah, lalu nih kan tadi kan menggunakan nama Red Bull ya, Mas Didi ya. Hmm. Hmm. Nah, lalu bagaimana nih kan mungkin dari Mas Didi juga udah tahu tanggapan dari para netizen yang menyebut mirip meniru RB Leipzig, RB Salzburg dan RB lainnya. Itu tanggapannya Mas Hmm. Didi selaku humas RB Depok tuh bagaimana menyikapinya Mas? Ya memang kita yang kita contoh memang sebenarnya spirit mereka, cara pembangunan klub mereka sebenarnya itu yang kita contoh dari manajemen ala Red Bull. Tapi kemudian berkaitan dengan apa namanya, memang kita awalnya sebenarnya melakukan test case juga, tapi sebenarnya karena kalau kita lihat supporter klub-klub Red Bull di Indonesia ini kan ya Hmm. mungkin kurang begitu muncul ya kan. Yang muncul kita Hmm. lihat supporter MU, supporter Hmm. Juventus ya kan itu kurang muncul kan.
Nah, yang kita pengen tahu reaksinya seperti apa. Salah satunya adalah open PO kita. Ternyata open PO kita besar sekali gitu loh. Kita sampaikan ada Hmm. 3.000 hampir 3.000 lebih yang PO jersey ya kan. Tapi itu kan kita juga nggak akan sembarangan yang namanya bikinin, nggak akan. Artinya nanti setelah ini juga kita akan lebarkan lagi apakah dengan perubahan logo ini mau lanjut atau enggak ya itu tidak ada persoalan, tapi yang penting kita sudah tahu ternyata animo masyarakat terhadap klub-klub apa namanya Red Bull ya kan ternyata besar, harapannya besar gitu. Artinya antara yang istilahnya mengisi kita dengan yang mendukung kita juga ya saya lihat sih 50-50 gitu. Oh, berarti Mas Didi menyambutnya tuh dengan baik ya? Maksudnya nggak tertekan gitu dengan Oh enggak, hujatan-hujatan atau. justru kita merasa senang Hmm. karena kalau yang namanya ada reaksi namanya Hmm. ini diperhatikan. Tapi kalau yang namanya Hmm. nggak ada reaksi itu namanya berarti emang nggak perhatian, nggak ada animo gitu loh. Animo Hmm. artinya kita bisa melihat sekarang memang animo masyarakat terhadap saya nggak nyebut RB Depok gitu atau Red Bull waktu kemarin itu, tapi ke bahwa brand kita tahu sekarang bahwa memang ya kita lihat ya kalau dari kacamata kita sih Hmm. layak lah yang namanya Red Bull itu punya klub di Indonesia kalau kita kacamata kita karena memang animo tinggi banget bahkan munculnya kita kemudian diikuti dengan munculnya Red Bull Jakarta, Red Bull Hmm. Kediri, Red Bull Surabaya, Red Bull Mataram, Red Bull mana lagi artinya Hmm. juga fanbase juga muncul juga dan fanbase itu ya sama sekali bukan kita yang bikin nggak ada kita Hmm. kita cuma punya 4 akun itu aja Twitter Twitter juga belakangan ya kan YouTube juga belakangan dan satu lagi juga mungkin ada sama oh tuh beli follower segala macam Hmm. ya ngapain kita ngeliat mau ngetes kalau kita masih beli follower ya kan kita justru Hmm. ingin melihat animo dari masyarakat seperti apa tapi memang sebelum terkait ini pun kita tetap menyiapkan launching yang kemarin semalam itu memang dalam rangka menyiapkan untuk ke Liga 3 karena memang proses akuisisi salah satu klub yang kita tuju, salah satu klub Liga Jabar Hmm. dan kita pastikan bukan klub di Depok, ya kan nanti klub di Hmm. luar Depok memang sebenarnya sudah final gitu. Cuman kan segala legalitasnya ini kan harus ada legalitas, ya kan. Nah. Terus tanda tangannya masih apa, Pak? Ya kan kalau kalau Hmm. Red Bull Depok masih masalah kan gitu makanya Oke. harus ada Oke. Oke, makanya Mas kan harus Didi. ada Kan tadi melihat animo masyarakat yang begitu besar kan terhadap Red Bull Depok FC. Lalu bagaimana nih Mas Didi dengan legalitas jika kemudian hari bermasalah, apakah tetap menggunakan nama RB Depok FC atau bagaimana ke depannya Mas Didi? Kalau misalkan ke depannya bermasalah. kalau yang dipersoalkan itu kan lebih ke nama Red Bullnya kalau RB Hmm. kita kan pakai nama RB Depok ini kan juga ini udah beda semua ya kan logo Hmm. beda huruf beda ini semua beda ya kan jadi saya rasa tidak ada masalah dan kemudian juga saya lihat ini ada pertanyaan juga dari salah satu netizen saya lihat apa ada kaitannya dengan nggak ada apa Red Bull ini mengatakan nggak ada betul memang Red Bull ini kita dari awal juga kita udah tegaskan berkali-kali ya kan kita tidak ada kaitan program apapun dengan Red Bull Indo itu tapi Hmm. tidak saya kira tidak menutup kemungkinan kalau berjodoh ya semoga ke depan ada kerjasama nggak tahu juga tapi kalau hari ini memang sampai saat ini tidak ada kerjasama apapun gitu. Lalu terkait kan tadi sempat menyinggung tentang RB Kediri, RB Tasik ya, Mas Didi ya. Itu masih berhubungan nggak dengan RB Nggak Depok ada Mas? Oh nggak ada. nggak ada hubungannya betul pada terinspirasi aja. Ya, baik baik.